Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 2. Kami di sini akan menjelaskan komponen dan fungsi dari mesin bubut ini. Perkenalkan, nama saya Adi Maruf Johari, kelas 11 Teknik Mesin. Saya Pangejar Olana, 11 Teknik Mesin. Dan saya Thomas Patricio Pinato dari kelas 11 Teknik Mesin. Ini adalah kepala tetap atau headstock. Pada bagian kepala tetap ini terdapat poros spindle mesin yang memiliki fungsi sebagai dudukan cekam kuk. Jadi saat poros spindle ini berputar, maka cekam otomatis juga ikut berputar. Kalau di sini bagian tuas handle, hampir setiap mesin bubut memiliki jenis tuas atau handle yang berbeda. Cara penggunaannya pun juga bisa disesuaikan dengan tabel yang menempel pada komponen pada mesin bubut. Ini bagian tombol emergency. Jadi tombol emergency stop ini digunakan untuk mematikan mesin bubut dalam kondisi atau situasi darurat, ataupun tombol emergency ini memang dirancang khusus untuk mendukung keselamatan kerja dalam kondisi tertentu. Ini adalah bagian kepala lepas atau tail locks. Kepala lepas ini berada di pasang di atas alas mesin atau terdapat di sebelah kanan mesin yang dikencangkan dengan baut dan mur. Adapun gunanya sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang sedang dibubut, ataupun sebagai tempat penahan kedudukan bor saat digunakan, dan lain-lain. Kalau komponen ini adalah eretan alas. Eretan alas merupakan bagian yang berada di alas mesin dan bisa bergerak kanan atau ke kiri. Di dalamnya terdapat perlengkapan mekanik yang bekerja secara otomatis untuk menggerakkan eretan tersebut, atau juga bisa digerakkan menggunakan tangan atau manual. Bagian ini berada di atas eretan alas dengan posisi dudukan lintang terhadap alas. Ya, fungsi dari eretan lintang ini untuk mengatur tebal tipisnya pahat yang dilakukan dengan memperhatikan skala ukuran yang sudah disediakan. 3. Eretan atas posisinya ada di bagian atas eretan lintang yang dikencangkan dengan 2 baut. Eretan atas fungsinya untuk membuat turus dengan sudut yang besar dan gerakan secara manual. Dudukan ini adalah standar tolpos. Dudukan tolpos standar ini menggunakan ganjalan sebagai pengatur ketinggian mata pahat. Sementara untuk mengencangkan pahat dilakukan dengan cara memutar baut yang ada pada di bagian atas tolpos. Kemudian bagian ini adalah lampu penerangan. Lampu penerangan ini merupakan bagian dari mesin bubut yang berfungsi untuk membantu operator dalam melihat benda kerja saat proses pembuatan serta untuk melihat hasilnya agar lebih maksimal. Selanjutnya pendingin atau selang coolant. Selang coolant ini memiliki fungsi untuk menyemprotkan cairan saat proses pembubutan terjadi. Selain itu, bagian ini juga berfungsi untuk menstabilkan suhu alat potong ketika dirasa sudah melampaui panas. Kemudian alas mesin atau bed mesin. Bagian alas mesin ini berfungsi sebagai tumpuan gaya pemakanan ketika sebagai tempat dudukan untuk kepala lepas, penyangga diam. Adapun bentuk dari alas meja ini bermacam-macam. Ada yang salah satunya sisinya memiliki ketinggian tertentu dan ada pula yang datar. Kemudian poros pembawa. Poros transportir merupakan bagian poros berulir yang terletak di bawah eretan alas berbentuk seperti trapezium atau segi empat dengan jenis ulir. Kemudian alat pencekam. Maksud dari alat pencekam adalah bagian yang digunakan untuk mengikat benda keras saat akan dilakukan proses pembubutan. Di bagian ini terdapat 2 jenis, yaitu yaitu cekam utama. Cekam utama merupakan alat
perlengkapan mesin bubut yang berguna untuk menjepit benda saat proses pembubutan terjadi. Yang kedua, cekam kolet. Cekam kolet merupakan salah satu penjepit yang mempunyai permukaan relief halus dan ukurannya lebih kecil. Pada jenis cekam ini terdapat 3 bagian, yaitu kolet, dudukan kolet, dan batang penarik. Kemudian rem kaki. Bagian ini digunakan untuk menghentikan putaran mesin di posisi tertentu pada saat pembubutan. Jadi operator bisa mengatur kapan rem kaki ini digunakan, termasuk dalam kondisi darurat sekalipun. Ya, yang terakhir adalah motor penggerak. Bagian motor penggerak ini bisa Anda jumpai di bawah gearbox atau kepala tetap. Adapun fungsinya mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan semua komponen yang ada. Ya, Itulah pembahasan lengkap mengenai bagian-bagian komponen mesin bubut yang wajib Anda ketahui, lengkap dengan gambar dan cara kerja fungsinya sebagai pendukung keutuhan komponen mesin bubut ketika digunakan. ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Ya, karena kami juga di sini sama-sama belajar untuk mengenai komponen-komponen yang ada di belakang kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.